Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bersama Fisika Everyday. Konten ini berisi pembahasan soal-soal buku PR Fisika tanpa melihat kunci jawaban. Apabila nanti menemukan jawaban yang tidak sesuai, silahkan dikoreksi. Terima kasih. Lanjut, kita nomor 16. Sebanyak 500 gram gas diatomik dengan suhu 400 Kelvin diberi kalor sebesar 2400 Joule. Diketahui kalor jenis gas sebesar 1200 Joule per kilogram Kelvin. Jika gas berada pada proses isobalik, suhu akhir gas sebesar berapa? Oke, di sini kita garis bawahi dulu adalah gasnya diatomik ya. Kemudian diketahui masanya 500 gram dengan suhu di sini adalah suhu awal T1 400 Kelvin. Lalu Q-nya diberi kalor 2400 Joule. Diketahui kalor jenis gasnya berada pada proses isobalik ya, berarti tekanan tetap Tp. Ini 1200 Joule kilogram Kelvin. Pertanyaannya adalah suhu akhir T2 berapa? Langsung kita kerjakan. Berapa T2-nya? Nah, ini cukup sederhana. Kita gunakan persamaan kalor saja. Q M C delta T ya, masih ingat persamaan ini ya. Tinggal ini C-nya adalah pada proses isobalik Cp. Udah, tinggal masukin aja. M-nya 500, jangan lupa ubah ke dalam kilogram 0,5, Cp-nya 1200, delta T kita cari, Q-nya sudah diketahui yaitu 2400. Ini bisa kita coret 2400 sama 1200 2, sehingga delta T-nya adalah 2 dibagi setengah sama dengan 4 Kelvin, sehingga T2-nya adalah T1 ditambah dengan delta T. T1 400 ditambah 4, jadi 404 Kelvin. Maka jawaban yang tepat adalah yang di 17. Sebuah wadah terbuat dari bahan yang kuat berisi suatu gas. Jika wadah digoncangkan berulang-ulang dengan cepat, pernyataan berikut ini yang tepat adalah soal teori ya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahan yang kuat terbuat dari wadah yang terbuat dari bahan yang kuat. Artinya wadah yang kuat ini ketika dia digoncangkan berulang kali tidak mengalami perubahan volume alias volume tetap, sehingga prosesnya adalah isohorik. Kemudian yang kedua, digoncangkan berulang-ulang dengan cepat ya. Jadi ketika wadah digoncangkan maka akan memperbesar peluang partikel gas untuk saling bertumbukan, baik sesama partikel gas atau partikel gas dengan dinding. Artinya kalau partikel bertumbukan, maka hasilnya adalah suhu menjadi meningkat. Suhu mengalami peningkatan. Maka jawaban yang tepat di sini adalah A. Temperatur dan energi dalam gas bertambah. Temperatur gas bertambah tanpa gas melakukan usaha. Temperatur gas tetap tanpa melakukan usaha. Energi dalam gas berkurang seiring bertambahnya temperatur gas. Energi dalam gas bertambah karena gas melakukan usaha. Nah, ini kita hubungkan dengan hukum satu termo, Q W plus delta U. Tadi prosesnya adalah dia isohorik ya. Isohorik berarti di sini usahanya sama dengan 0. Artinya Q akan diubah seluruhnya menjadi energi dalam. Maka jawaban yang tepat di sini adalah temperatur dan energi dalam gas bertambah. Jawabannya adalah yang A. 18. Perhatikan grafik P terhadap T berikut.
Proses yang tidak mengalami perubahan energi dalam adalah proses AB, BC, CD, DE, atau EA. Proses yang tidak mengalami perubahan energi dalam. Nah, kita ketahui energi dalam di sini adalah delta U 3/2 NR delta T. Jadi kalau tidak ada energi dalam, artinya delta T-nya ini sama dengan 0. Nah, delta T 0 ini adalah proses isothermal. Nah, cari yang grafiknya mengalami suhu tetap. Nah, hati-hati di sini. Ini adalah grafiknya P terhadap T ya, karena biasanya grafiknya disajikan dalam P terhadap V. Jadi kalau isothermal itu dia bentuknya kurva tapi lebih curam, lebih landai daripada yang adiabatik. Tapi di sini P terhadap T, sehingga kita mudah saja mengenali bahwa yang suhunya tetap di sini adalah proses EA. Jadi jawabannya yang E. Berlangsung pada suhu tetap T1. 19. Sebuah mesin pemanas Carnot mengambil kalor pada reservoir suhu tinggi sebanyak 1176 Joule. Mesin tersebut mempunyai suhu reservoir tinggi 497 derajat Celcius dan suhu reservoir rendah 127 derajat Celcius. Usaha yang dilakukan mesin tersebut sebesar berapa? Dari soal diketahui Q1 ya, 1176 Joule. Kemudian reservoir tingginya 427 derajat Celcius tambah 273 sama dengan 700 Kelvin. Kemudian reservoir rendahnya 127 derajat Celcius ditambah 273 400 Kelvin. Maka usaha yang dilakukan berapa W-nya? Nah, kita gunakan persamaan bahwa efisiensi itu adalah W per I1. Efisiensi juga bisa kita nyatakan dalam bentuk 1 min T2 per T1. Nah, kita gunakan persamaan ini. W I1 nya ada 1176 sama dengan 1 min 400 per 700. Jadi W 1176 1 dikurangi 0,571. Jadi W per 1176 sama dengan 0,429. Sehingga W tinggal kita kalikan saja, 0,429 dikali 1176 sama, maka jawaban yang tepat adalah yang A. 20. Sebuah mesin Carnot mempunyai usaha sebesar 600 Joule. Jika mesin melepas kalor ke lingkungan sebesar 2/3 kali usaha yang dilakukan, maka efisiensi mesin Carnot sebesar berapa persen? Dari soal diketahui W-nya usahanya adalah 600 Joule. Jika melepas kalor ke lingkungan, jadi Q2 ya, 2/3 dari usaha yang dilakukan, maka efisiensinya berapa? Kita ketahui bahwa usaha di sini adalah selisih antara Q1 dikurangi Q2. Jadi kita perlu mencari Q1 terlebih dahulu. W diketahui, atau kita nggak usah pakai angka ya. Jadi tetap dalam variabel W. Q1 kita cari dulu, Q2-nya 2/3W. Sehingga Q1-nya ini W plus 2/3W sama dengan 1 tambah 2/3 di 5/3W. Kita masukkan ke persamaan efisiensi. W per I1 sama dengan kali 100% ya. W-nya ya tetap W. I1-nya 5/3W. W bisa kita coret kali 100%. Sehingga 3-nya naik ke atas, 3/5 kali 100%, maka 3/5 60%. Jadi jawabannya adalah yang D.
Baik, terima kasih. Dukung terus Fisika Everyday dengan like, comment, subscribe, and share kepada teman-teman kamu agar mau belajar Fisika Everyday. Terima kasih, tetap semangat, jangan sambat. Nah, ini baru betul.